Oke, setelah sampainya Vincent ke toko Linji dengan keadaan yang kurang oke kemarin karena menderita efek samping akibat pertarungannya dengan Apusul ke-6 bug, Linji yang juga menyadari Vincent datang dengan tidak memakai pakaian priestnya, melainkan memakai sebuah jubah hitam dan dengan ekspresi yang lesu pula, Linji langsung bisa menyimpulkan bahwa pasti ada yang tidak beres atau ada sesuatu yang serius yang terjadi ketika kembalinya Vincent ke Church of the Dome tersebut. Nah, tapi untuk seorang priest, harusnya apapun masalah yang terjadi, dia ini tidak mungkin meninggalkan pakaian priestnya yang menunjukkan kepercayaan dia kepada dewa apapun itu yang dia sembah ya. Jadi kalau Vincent sudah mencopot pakaian priestnya ini artinya ada sesuatu yang menyulut amarah si Vincent ini sampai mengkafirkan atau murtad lah dari Church of the Dome yang selama ini dianut. Nah, di saat yang sama ketika Moen juga kemudian menuangkan 2 gelas teh ke meja untuk diminum Linji dan juga si Vincent, Linji kemudian bertanya apakah ada yang terjadi di Church of the Dome tersebut. Karena sebenarnya kan kemarin Linji itu juga bilang ke Vincent untuk menyelidiki perihal Holy Moon Essence, tapi Linji juga menghimbau kemarin untuk tidak melakukan hal yang gegabah. Sehingga di situ Vincent mulai menjelaskan bahwa memang benar Church of the Dome ini menggunakan Holy Moon Essence untuk mengendalikan anggotanya, kata Vincent. Lalu Vincent sejenak mengambil nafas dan mengatakan lagi bahwa karena masalah Holy Moon Essence tersebut juga Vincent ini akhirnya menjadi tersangka dan ada seorang priest tua yang sudah dianggap seperti bapaknya sendiri itu meninggal dibunuh oleh Church of the Dome, kata si Vincent. Nah, hasil ekspresi Linji langsung kaget karena memang betul Linji ini sudah mengantisipasi mungkin nanti ada aja sesuatu yang dilakukan oleh Church of the Dome ini kalau kedok Holy Moon Essence-nya ini terbongkar. Nah, tapi Linji ini tidak menyangka rupanya mereka melakukan hal yang sangat kejam seperti membunuh bapaknya si Vincent ini atau priest yang sudah dianggap bapak ini. Dan tentu saja karena pengikut mereka ini sangat banyak, pengikut Church of the Dome ini sangat banyak, dan di lain sisi si Vincent ini hanya seorang priest biasa, Church of the Dome pasti bisa memonopoli informasi yang tersebar dan melabeli Vincent ini sebagai pengkhianat dengan gampangnya. Makanya mereka ini tidak takut untuk melakukan hal yang kejam seperti itu karena ujung-ujungnya ya mereka yang menang karena mereka punya pengikut yang sangat banyak dan di lain sisi Vincent ini cuma seorang priest biasa. Kalau si Church of the Dome-nya bilang priest ini orang murtad, ya yang lain pasti ikut-ikut aja. Nah, melihat ekspresi si Vincent, Linji juga paham bahwa saat itu Vincent tidak butuh dikasihani, namun butuh support dan panduan juga supaya tidak melakukan hal yang gegabah. Karena dia ini masih dalam amarah gitu ya. Dan Linji kemudian bertanya apa yang akan Vincent lakukan setelah itu. Ketika Church of the Dome ini juga adalah organisasi yang punya power besar. Dan Vincent otomatis akan menjadi incaran mereka karena merupakan orang yang tahu rahasia atau kelakuan Church of the Dome ini di balik layar. Kata Linji, tanya apa yang akan Vincent lakukan. Nah, sebelum Vincent menjawab, disitu Moen langsung nimbrung ya, ikut ngobrol lah dengan berkata bahwa mereka semua atau Church of the Dome itu percaya kepada bulan yang palsu. Mereka percaya kepada monster yang sudah mencuri nama dan kekuatan bulan dan digunakan untuk hal yang buruk. Jadi kita harus membuat orang-orang tahu dan meruntuhkan Church of the Dome, kata si Moen. Yang otomatis membuat Linji ini agak-agak gemes sih karena yang dibilang Moen ini memang benar dan sepertinya Moen juga diam-diam membaca buku Dark Ages lalu mengutip beberapa kalimat dari buku Dark Ages tersebut karena kata-kata Moen tadi yang monster mencuri nama dan kekuatan bulan tadi itu mirip dengan apa yang ada di buku Dark Ages tersebut yang sebelumnya kan memang sudah sempat Linji baca dan memang menjelaskan ketika memasuki era kedua dikatakan bulan dan matahari itu hilang dicuri oleh sebuah beast atau monster. Jadi Linji pun merasa Moen ini ya cuma mengutip kata-kata dari buku tersebut dan tidak ada yang aneh juga meskipun sebenarnya Moen tadi itu menyinggung tentang kekuatan bulan milik Walpurgis yang dicuri. Nah, karena omongan Moen ini juga, Vincent jadi menaruh perhatian kepada si Moen. Dan setelah dipandang dari dekat, Vincent makin yakin lagi kalau wanita yang ada di mimpinya kemarin itu adalah si Moen ini. Karena Vincent merasakan aura yang familiar dari Moen dan tiba-tiba aja juga merasa dekat dengan si Moen seperti keluarga yang bisa dia percaya pada saat itu. Lalu Moen setelah itu juga menatap ke arah Vincent sehingga di sini mereka berdua ini berkontak mata dan Moen di situ mengangguk ke Vincent yang menandakan bahwa dugaan Vincent tersebut adalah memang benar dan dikonfirmasi sendiri sama si Moen. Sehingga sampai sini Vincent pun sudah cukup yakin nih dan menganggap sepertinya memang Moen ini adalah sosok bulan yang ada di mimpinya yang merupakan bulan yang asli dan ingin memerangi Church of the Dome
tentunya dengan si Vincent. Nah, balik lagi melihat Vincent dan Muen yang berapi-api ini ingin menjatuhkan Curse of the Doom ini. Di situ Linji hanya memberikan nasihat untuk Vincent ini jangan bertindak gegabah terlebih dahulu dan lebih baik mencari kesempatan yang tepat, juga mencari sesuatu untuk mensupport dulu kehidupan dia ini ke depannya sebelum balas dendam lah ya. Karena balas dendam pun kalau mati duluan dan nggak punya power juga percuma gitu ya, intinya kata si Linji nih. Lalu Linji berdiri mengambil sebuah buku dari rak belakangnya yang berjudul The Sun Also Rises dan memberikannya kepada si Vincent. Yang buku tersebut sebenarnya punya isi mirip dengan kasus Vincent ini yang juga membahas tentang balas dendam, tapi di situ ada banyak pelajaran yang bisa diambil lah dari karakter di dalam buku tersebut yang bisa membuat Vincent ini lebih bijak nantinya dalam menghadapi masalah balas dendamnya ini. Namun seperti biasa buku tersebut di pandangan si Vincent kemudian berubah menjadi berjudul Eternal Judgment. Dan mengingat buku Linji itu tidak ada yang beres, memang Vincent di situ menduga buku ini pun juga pasti ada sebuah kekuatan yang dikandung di dalamnya. Dan mungkin sesuai kata-kata Linji tadi, di mana Vincent harus menemukan sebuah power atau sesuatu yang bisa mensupport dirinya untuk kedepannya sebelum bisa balas dendam. Nah, mungkin support yang dimaksud Linji ini adalah buku yang dikasih ke Vincent itu. Dan benar saja, setelah dibuka, Vincent kemudian masuk ke dalam sebuah ruang waktu seperti biasa, di mana ada sebuah bola api yang sangat besar di situ, memancarkan energi yang sangat besar yang tidak pernah dirasakan Vincent sebelumnya. Meskipun sebelumnya dia sempat bertarung dengan si Buck, tapi kekuatan Buck itu tidak ada apa-apanya dengan bola api yang panas tersebut. Dan dengan ada beberapa titik hitam yang bergerak di permukaan bola api tersebut, dan setelah itu beberapa titik hitam ini ada yang membesar, ada yang bertabrakan satu sama lain, yang kemudian disimpulkan oleh si Vincent sepertinya bola api tersebut memang sudah berada di ujung usia dan memang mau mati. Namun energi dari bola api tersebut kemudian diserap masuk ke tubuh si Vincent, sehingga Vincent menyimpulkan bahwa apa yang dilihatnya tersebut memang adalah ujung perjalanan sebuah matahari. Namun bukan berarti mati, melainkan matahari itu lahir kembali menjadi matahari yang baru, yang adalah si Vincent ini, karena energinya tadi memang diserap oleh si Vincent. Jadi buku Eternal Judgment ini singkatnya menunjukkan kepada Vincent sensasi sebuah matahari yang berada di puncak kekuatan sebelum akhirnya hancur dan lahir kembali menjadi kekuatan yang baru dan diserap oleh si Vincent. Yang itu pun baru lahir aja, baru bisa menguasai kekuatan Sunscore-nya sedikit, itu dia sudah bisa membunuh makhluk tingkat destruktif. Dan mungkin kalau sudah bisa menguasai semua kekuatan dari Sunscore yang Linji berikan, mungkin Vincent ini ada di tingkat supreme. Nah, itu pikiran Vincent pada awalnya. Nah, namun saat itu Vincent merevisi kembali pikirannya. Ketika setelah ditunjukkan puncak dari matahari tadi, Vincent pun sadar bahwa tingkat supreme itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dia rasakan tadi. Jadi memang saking kuatnya gitu ya. Sedangkan Boslin yang bisa menunjukkan kekuatan seperti itu dengan santai dan sepertinya bukan sesuatu yang spesial gitu ya. Memang tidak terbayang oleh si Vincent ini Mamang Linji ini ada di tingkat yang seperti apa. Nah, tapi intinya setelah itu Linji melarang Vincent untuk nekat karena Vincent sendiri juga tidak punya kemampuan yang memadai untuk melawan Curse of the Doom ini. Dan untuk sekarang Linji menyuruh Vincent untuk istirahat dulu aja di tokonya, lalu menyarankan untuk menggunakan Holy Moon Essence sebagai bukti dan menyebarkannya kepada seluruh masyarakat. Linji juga akan segera meminta tolong kepada DS Chamber of Commerce untuk menginvestigasi karena Curse of the Doom juga mungkin memang dapat bahan-bahan dari situ. Dan yang terakhir, pasti Vincent saat itu sedang diburu juga oleh Curse of the Doom untuk berusaha dibungkam ya. Alhasil Linji pun menelpon si Claude untuk melaporkan hal tersebut. Di mana saat itu Claude ini sedang fokus-fokusnya menginvestigasi masalah Bloodfish. Dan dikatakan banyak sekali kertas-kertas laporan di mejanya yang harus dikerjakan dan diteruskan kepada departemen masing-masing. Nah, di tengah kesibukan itulah masuk telepon dari Linji yang tentunya diangkat dong sama si Claude. Karena Linji ini bisa dibilang sosok yang paling penting, bahkan melebihi atasan Secret Tower sendiri mungkin nih di beberapa skenario. Tapi singkatnya setelah diangkat dan Linji bilang ada masalah dengan Curse of the Doom, Claude ini langsung menghela nafas karena ada lagi nih yang cari masalah sama Boslin gitu ya. Kemarin aja baru Truth Seeker, bobol toko yang untungnya tidak jadi masalah yang besar. Nah, sekarang ada lagi yang cari masalah sama ini orang Boslin. Tapi setelah mendengar kata Curse of the Doom ini, Claude di situ langsung paham bahwa kejadian kemarin itu memang ada hubungannya dengan Boslin. Yang mana setelah itu Linji juga menceritakan semua tentang Curse of the Doom, Holy Moon Essence, dan Vincent yang jadi korban dan kemungkinan besar sedang berusaha dibungkam oleh mereka kepada si Claude. Nah, laporan Linji ini cukup membuat Claude awalnya tidak percaya ya, tapi sekelas Boslin ya untuk apa juga bohong sama si Claude gitu ya. Apalagi kalau dipikir-pikir kemunculan Holy Moon Essence dan Bloodfish itu memang hampir bersamaan
bersamaan menurut si Cloud, sehingga akan jadi info yang sangat penting jikalau memang Holy Moon Essence dan Bloodfish ini ada hubungannya satu sama lain. Namun karena hal tersebut termasuk masalah yang penting, Cloud berkata kepada Linji kalau dia harus melapor dulu kepada Joseph atau atasan Secret Tower untuk bisa memenuhi panggilan Bos Lin tersebut. Sehingga sebelum Cloud ke situ, Cloud meminta tolong dengan sangat-sangat supaya Bos Lin ini tenang dulu dan jangan membuat kekacauan yang besar. Karena mungkin kesitunya itu agak lama gitu ya, harus melapor dulu soalnya, kata si Cloud. Yang sebenarnya itu meminta tolong supaya Linji ini tidak pakai kekuatan yang besar yang bisa mengganggu sekitar. Dan ujung-ujungnya nanti Secret Tower yang akan membereskan itu semua. Jadi sebenarnya Cloud ini takut Bos Lin nanti ngamuk melawan si Church of the Dome, gitulah ya. Nah sedangkan di lain sisi, Linji mengira Cloud ini hanya menenangkan dia. Sebagai seorang polisi kan memang harus selalu menghimbau masyarakat biasa untuk tidak gegabah dan menimbulkan masalah yang lain gitu ya. Itu yang disimpulkan oleh Linji. Jadi Linji ini ngerti lah, memang itu tugas polisi, tapi tetap minta tolong ke Cloud untuk secepatnya kirim personel karena ada pihak yang lemah dan tidak punya power di sini, kata Linji, yang sebenarnya menyinggung tentang Vincent dan mungkin dirinya juga, karena kan di toko Linji itu tidak ada orang yang bisa melawan organisasi sebesar Church of the Dome. Itu pikir si Linji. Nah tapi sebelum mulai seperti biasa jangan lupa like dan subscribe guys. Dan buat kalian yang mau traktir kopi juga bisa cek link di deskripsi. Dan terima kasih juga buat yang sudah traktir. Dan karena sekarang sudah malam ketika aku record ini, jadi mungkin di sepanjang video ini kalian akan ditemani oleh backsound jangkrik di sepanjang video kali ini. Tapi semoga video ini menghibur dan kita intro dulu. Nah bersamaan dengan repotnya si Cloud ini sebelum dia pergi ke rumah atau tokonya si Linji, Cloud kemudian berpindah terlebih dahulu ke lokasi Church of the Dome yang mereka ini rupanya sudah mendapatkan info-info dan sudah mengkonfirmasi bahwa Vincent memang pergi ke lokasi toko buku yang dilaporkan oleh Vanessa sebelumnya. Dan dengan kejadian kemarin, Pop Rodney ini juga yakin kalau makhluk hitam di laporan Vanessa itu memang adalah Evil God atau setidaknya bawahan dari Evil God lah. Dan mungkin tingkatnya juga sama seperti si Rodney ini yang ada di tingkat Supreme. Namun Rodney ini tetap ada rasa pede karena meskipun makhluk hitam ini atau si Linji ini adalah tingkatnya Supreme, tapi dia sendiri kan juga ada di tingkat Supreme. Jadi sekalian aja adu mekanik gitu ya. Nah, terlihat di situ juga ornamen dari tongkatnya yang sebelumnya meleleh itu dikatakan balik lagi meskipun bentuknya tidak serapi sebelumnya, yaitu dengan menggunakan artefak yang bernama Sleeping Moonchild yang di part sebelumnya sempat disinggung juga, di mana artefak tersebut memang mempunyai sebagian kekuatan bulan untuk mengembalikan kekuatannya yang meleleh sebelumnya yang adalah milik si Vanessa. Nah setelah itu Rodney pun memanggil si Cheryl alias saintis yang berbaju putih yang melambangkan terang untuk bertanya tentang progres pembangkitan si Buck alias Apostle ke-6, dimana kemudian kita disuguhkan dengan scene yang cukup epic dimana Cheryl ini mengatakan pembangkitan Buck ini berjalan dengan cukup lancar. Lalu setelah dia mengatakan hal tersebut, tiba-tiba perut Cheryl ini membesar. Lalu sambil Cheryl ini membaca mantra-mantra, dia kemudian jatuh tidak sadarkan diri dan dari perut tersebut keluarlah si Buck yang tentu saja kemudian merobek Cheryl ini menjadi dua karena ukuran tubuh Buck ini kan juga cukup besar gitu ya. Jadi bukan keluarnya kecil dulu tapi langsung gede. Nah, namun tubuh Cheryl yang pada dasarnya di sini sudah robek menjadi dua, kemudian tiba-tiba melipat sendiri seperti kalau kalian tahu itu jaket bolak-balik yang bisa dipakai bolak-balik. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian setelah tubuhnya terbalik ini, yang di luar jadi dalam, yang dalam jadi luar gitu ya. Tubuhnya pun kembali pulih menjadi wanita normal. Namun sekarang sudah bukan Cheryl yang ada di tubuh tersebut, melainkan saintis satunya yang melambangkan gelap bernama Angelina. Jadi rupanya dua saintis ini berbagi satu tubuh yang dikatakan masing-masing mewakili hidup dan mati. Dan setelah kebangkitan Buck ini, Angelina lah yang mengambil alih tubuh tersebut untuk saat itu. Nah, Buck pun kemudian berlutut di depan si Rodney. Lalu setelah dibangkitkan ini dikatakan Buck kemudian diberikan kekuatan lebih oleh si Rodney dan dikasih sebuah tugas oleh si Rodney. Sehingga Buck pun berkata bahwa dia tidak akan gagal kali ini. Nah, tugas apa yang dikasih oleh Rodney kepada si Buck ini? Ya seperti yang bisa kita duga, pada malam itu ketika toko Linji pun sudah tutup, Buck langsung terbang ke arah toko buku Linji dengan membawa sabitnya seperti biasa. Nah, di situ Buck merasakan ada 3 orang di dalam toko tersebut, dimana katanya hanya 1 orang sajalah yang punya aether yang lumayan, yaitu si Muen. Sedangkan si Linjinya sendiri benar-benar terasa seperti manusia biasa. Namun tentu saja si Buck ini tahu kalau itu hanyalah sebuah penyamaran. Dan sebenarnya Linji ini adalah sosok yang paling
paling kuat di toko tersebut. Dan di sisi lain, meskipun si asisten Moen ini punya aether yang lumayan, namun termasuk lemah ya jika dibandingkan dengan banyaknya aether di sekitar toko buku tersebut. Jadi di sekitar toko Linji itu ada banyak aether yang rupanya dari para makhluk extraordinary yang berkumpul di situ karena bounty yang dibuat oleh Church of the Doom. Sebelum kemudian datanglah si Buck yang kemudian membuat para orang-orang ini yang pada awalnya ingin mengincar Vincent ini akhirnya lebih memilih untuk diam dan menonton pertarungan antara Buck dan pihak toko buku tersebut yang akan berlangsung nantinya. Yang memang bisa dibilang sangat mendebarkan ya, karena mereka semua juga tahu akan kebangkitan si Buck ini dan kekuatan Buck yang juga sudah diperkuat oleh Pop Rodney, sehingga tingkat kekuatan Buck ini dikatakan sudah di tingkat supreme dan bisa disebut sebagai klonnya Rodney bisa dibilang, atau perwakilan si Rodney. Nah, Buck sendiri saat itu juga tidak takut akan makhluk hitam atau Linji ini, karena Rodney sendiri juga bilang ketika ngasih kekuatan ke Buck, kalaupun si makhluk hitam ini di tingkat supreme, ya aku sendiri juga di tingkat supreme, kata si Rodney. Jadi nggak usah takut. Sehingga tanpa banyak cincong, Buck pun melesat masuk ke toko buku Linji tersebut, dan setelah masuk, tiba-tiba Buck merasakan ada air yang menetes di matanya. Yang rupanya entah bagaimana ceritanya, Buck saat itu menangis. Alhasil tentu saja Buck menjadi sangat kaget dengan apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Karena Buck sendiri dikatakan sudah lama menghapus semua emosi demi bisa menjadi makhluk yang kuat dan harusnya sepenuhnya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Namun betapa kagetnya si Buck ini ketika dia melihat tubuhnya pun juga berubah menjadi tubuh yang dia punya bertahun-tahun yang lalu ketika dirinya masihlah seorang manusia biasa. Nah, Buck baru menyadari kalau ternyata dia sudah dipindah ke dimensi yang lain itu ketika dia melihat ada celah di jendela ruangan tersebut yang cahaya matahari itu masuk ke dalam. Padahal saat itu dia yakin dengan sangat bahwa dia datang tadi itu masih malam hari. Jadi Buck pun menyimpulkan bahwa dia ini sedang kena genjutsu alias ilusi dari toko buku. Dan memang entah bagaimana caranya dipindah ke dimensi yang lain lah. Nah, di ruangan itu ada cukup banyak rak buku. Lalu di pojok ruangannya ada tangga yang menuju ke lantai atas. Dan di tengah ruangan itu juga ada sofa, meja teh, dan beberapa barang yang cukup rapi. Kemudian semua jendela di ruangan tersebut juga tertutup rapat. Hanya saja memang ada celah-celah kecil di mana cahaya matahari itu bisa masuk. Tapi jendelanya semua tertutup rapat sehingga Buck pun tidak bisa melihat ke luar jendela tersebut. Sedangkan Buck sendiri dikatakan sampai sini tidak bisa merasakan kekuatannya sama sekali. Jadi hilang sepenuhnya. Lalu emosi-emosi yang dia punya dulu ketika masih menjadi manusia biasa entah kenapa bisa muncul lagi. Sehingga saat itu Buck mulai bisa merasakan panik, ketakutan, marah, dan sebagainya. Dan tentu saja putus asa karena merasa terkurung di dalam ilusi tersebut tanpa bisa melakukan apapun. Sampai beberapa menit kemudian akhirnya Buck ini mulai tenang dan mencoba membuka pintu tempat dia masuk tadi. Namun sayangnya pintu tersebut terkunci rapat dan tidak bergerak sama sekali ketika coba dibuka oleh si Buck. Sehingga terlihat tangannya yang menyentuh gagang pintu tersebut itu mulai bergetar dan Buck sendiri juga mulai merasakan rasa takut dan panik yang sangat luar biasa. Nah, tidak kehilangan akal, Buck pun terus menatap ke segala arah mencari jalan keluar dan melihat tangga yang menuju ke lantai atas. Namun saat itu Buck terpikir bahwa tidak mungkin dong, sepertinya orang yang menjebak dia saat itu sempat menyediakan tangga untuk jalan keluar, ya kan? Sehingga Buck pun melupakan tangga tersebut karena dinilai bisa saja malah menjadi sebuah jebakan dan Buck pun lebih memilih mencari petunjuk di lantai 1 dengan cara mengobrak-ngabrik buku yang ada di rak. Karena menurut Buck, objek buku-buku inilah yang paling rumit dan mungkin saja kalau Buck menemukan celah, dia bisa memecah sihir ilusi tersebut. Nah, sebenarnya apa yang terjadi kepada si Buck ini atau sihir siapakah yang menjebak dia orang ini? Kita kemudian berpindah ke sisi Linji di mana dia saat itu sedang tertidur dan sedang nyantui melanjutkan konstruksi Dream Realm-nya. Nah, saat itulah Linji kemudian merasakan bahwa dia kedatangan makhluk yang masuk ke dalam Dream Realm-nya tersebut. Dan hal ini memang sebelumnya sudah dikasih tahu sama Silver bahwa kadang-kadang memang ada makhluk dari Dream Realm atau yang dinamakan Dream Creature yang bisa masuk ke dalam Dream Realm yang dibuat. Namun makhluk tersebut tidak berbahaya sama sekali, bahkan kalau Linji ini mau bisa disimpan dijadikan peliharaan di dalam Dream Realm-nya tersebut. Aku nggak tahu ya apakah ini berlaku juga bagi Dream Beast yang ada di tingkat Supreme yang nyasar seperti Rengat kemarin misalnya. Apakah kalau Rengat yang masuk ke dalam Dream Realm Linji itu juga tidak berbahaya seperti kata Silver? Tapi Buck ini kan juga tingkat Supreme ya kalau dipikir-pikir. Ternyata juga tidak berbahaya
berbahaya bagi si Linji. Jadi mungkin berbahaya bagi orang-orang, tidak dianggap berbahaya bagi si Silver. Dan mungkin bagi makhluk yang bisa membangun Dream Realm-nya sendiri seperti para Primordial Witch misalnya, dan si Linji ini kalau ada makhluk supreme yang masuk ke Dream Realm-nya pun mungkin cuma dianggap kroco mungkin ya, yang bahkan bisa dijadikan peliharaan kata si Silver. Nah tapi balik lagi, saat itu Linji memilih untuk memantau saja apa yang dilakukan oleh si makhluk ini, yang kata Linji ini makhluk terlihat cukup jelek, dan lalu menyimpulkan apakah mungkin makhluk-makhluk inilah yang menyebabkan mimpi buruk ketika orang-orang sedang tertidur, karena pada dasarnya mimpi mereka ini dimasuki oleh makhluk-makhluk yang jelek seperti ini. Jadi akhirnya mereka mengalami mimpi buruk. Itu yang Linji tanyakan kepada dirinya sendiri pada saat itu. Nah lalu menurut pandangan si Linji, gerak-gerik makhluk ini itu cukup aneh ya. Awalnya seperti ketakutan, tapi lalu kembali kalem dan mencoba membuka pintu. Kemudian setelah gagal, ini makhluk malah melamun doang dengan cukup lama. Diem aja. Lalu tak lama kemudian makhluk ini pun bergerak dan mengotak-ngatik rak bukunya. Jadi memang agak absurd ya menurut si Linji. Ini makhluk itu takut, pengen keluar, apa pengen baca buku gitu loh. Nah Linji sendiri sebenarnya juga ingin bereksperimen dengan makhluk tersebut, namun di saat yang sama juga ragu-ragu dan bertanya-tanya apakah ada kemungkinan kalau itu adalah roh manusia, karena terlihat seperti memiliki kecerdasan ya. Meskipun tingkah lakunya ini agak absurd, tapi di saat yang sama kalau orang di dalam mimpi kan memang agak absurd kadang-kadang ya. Jadi cukup masuk akal juga kalau misalnya itu adalah roh manusia yang memang manusia hidup. Sehingga Linji memilih untuk memantau saja untuk saat itu demi tidak membahayakan ini makhluk yang bisa saja ada kemungkinan adalah roh manusia biasa. Nah sampai kemudian si makhluk ini mengambil buku astronomi, namun tidak dijelaskan apakah sempat dibuka atau tidak, tapi dikatakan tubuh si makhluk ini tiba-tiba terkoyak dan terdistorsi seperti lukisan The Scream. Lalu tak lama kemudian terbakar hebat dan setelah itu berubah menjadi debu. Sehingga Linji pun dibuat kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi pada kala itu. Nah kita kemudian berpindah lagi dari perspektif para orang-orang yang sedang menunggu pertempuran di sekitar toko Linji, dan kita mundur sedikit di perspektif alurnya. Ketika saat itu Buck baru saja datang ke dekat toko Linji, di mana semua makhluk extraordinary di situ cukup semangat ya menyaksikan pertempuran yang akan terjadi nanti antara dua makhluk supreme. Namun setelah Buck ini melesat beberapa meter ke toko Linji, tapi belum sempat masuk ke tokonya, di penglihatan orang-orang di situ, Buck ini kemudian berhenti. Sampai beberapa menit kemudian, berpuluh-puluh menit kemudian, Buck ini masih melayang di udara dan tidak melakukan apa-apa. Alhasil beberapa dari orang-orang di situ menjadi bingung, kenapa si Buck ini nggak ngapa-ngapain? Padahal tadi kan sempat bergerak dan mau menyerang ke toko buku, tapi kenapa kemudian berhenti gitu ya? Tapi ada juga orang di situ yang bilang kalau pertarungan makhluk tingkat supreme itu tidak segampang yang mereka kira. Kita itu harus mempertimbangkan segala aspek kekuatan gitu-gitulah kata si orang ini. Sok pinter pokoknya ini orang satu ya. Tapi setelah puluhan menit bahkan sejam lebih berlalu, Buck ini masih diam saja melayang di udara dan tidak melakukan apapun. Sampai kemudian Buck pun mulai bergerak kembali dan membuat semua orang di situ sangat kaget. Karena awalnya Buck ini tubuhnya bergetar seperti ketakutan, tapi tak lama kemudian dia berteriak sekencang-kencangnya. Kemudian seperti tadi ada percikan api yang lalu membakar si Buck ini menjadi debu dan tidak ada jejak yang tersisa sama sekali. Alhasil seketika semua makhluk extraordinary di situ lari kocar-kacir, tidak ada yang peduli kanan kiri, pokoknya semua menjauh dari toko buku Linji ini karena takutnya kena bakar juga seperti si Buck tadi. Karena sudah tidak masuk akal buat mereka ya. Kalau pertarungan Buck dengan Vincent kemarin itu memang besar, tapi kan masih bisa ditangkap oleh logika. Nah tapi yang ini bahkan Buck itu nggak sempat ngapa-ngapain, tiba-tiba koit. Meskipun kekuatannya sudah berkali-kali lipat lebih besar daripada sebelumnya dan sudah diberkati oleh Bob Rootney lah bisa dibilang, dan menjadi tingkat supreme juga. Tapi tiba-tiba koit tanpa pertarungan, tanpa apapun, tanpa perlawanan. Nah di sela kocar-kacirnya para mutan ini datang kemudian si Cloud membawa beberapa bawahannya yang langsung dia suruh untuk menangkap beberapa orang yang lari ini untuk diinterogasi. Tapi saking paniknya, sebagian besar dari orang-orang ini tuh bahkan nggak sadar kalau di situ ada Secret Tower. Sampai ditangkaplah beberapa orang, di mana cukup banyak juga yang memohon-mohon ke Cloud untuk dibiarkan pergi. Karena kan memang mereka ini bukan kriminal ya, cuman seorang hunter biasa. Jadi saking takutnya ini mereka minta pergi. Tapi intinya beberapa orang akhirnya ditanya oleh si Cloud dan mereka pun menceritakan kalau Buck sudah mati tanpa perlawanan apapun. Dan setelah mendengar hal tersebut, artinya kan pertarungan antara Church of the Dome dan Boslin ini sudah berlangsung dan dimenangkan oleh Boslin, sehingga Cloud pun merasa terlambat lagi dalam mengurus apa yang diminta Boslin tadi dan membuat Boslin yang turun tangan secara langsung.
Namun setelah dicek rumah-rumah di sekitar toko Linji, rupanya memang tidak ada kerusakan sedikit pun. Dan orang-orang biasa pun juga masih tenang-tenang aja tidur di rumah masing-masing. Jadi di situ Cloud juga lega karena Bos Lin ini memegang kata-katanya tadi yang dimintai tolong oleh Cloud supaya tidak membuat kekacauan yang besar. Rupanya memang tidak terjadi kekacauan di situ. Yang berdasarkan keterangan orang-orang tadi, memang Bos Lin ini tidak butuh effort yang segitunya besar hanya untuk membunuh si Buck. Palingan Buck ini dianggap seperti tutup bolpen pilot yang bisa diklek kapanpun dimanapun. Lalu Cloud baru sadar juga ketika tadi Linji bilang bahwa di sini tuh ada pihak yang lemah dan tidak punya kekuatan yang memadai. Itu mungkin maksud Linji adalah para makhluk yang menonton tadi dan lari kocar-kacir ini. Dan kalau dipikir-pikir memang benar situasi pertarungan antara makhluk supreme itu terlalu berbahaya bagi mereka yang mungkin tingkatnya cuma pandemonium, apalagi absolut. Apalagi yang abnormal. Tapi untungnya lagi-lagi Linji ini menahan diri dan tidak mengeluarkan kekuatan yang sebegitunya besar sampai merusak sekitar. Nah tapi karena saat itu hari juga masih gelap, Cloud pun memutuskan untuk menangkap beberapa kriminal aja di situ yang kebetulan ada juga yang nyelip di antara para hunter tadi dan memutuskan untuk menemui Linji pada pagi harinya saja ketika tokonya sudah buka nanti. Karena kalau bertamu sekarang takutnya Bos Lin ini masih bad mood karena tidurnya tadi mungkin terganggu oleh kedatangan si Buck dan malah takutnya si Cloud nanti yang juga diselepet sama si Bos Lin. Dan mungkin itu aja untuk part kali ini, sebuah pertarungan yang tidak ada perlawanan sama sekali. Tapi seperti biasa jangan lupa like dan subscribe guys untuk support channel ini. Bisa cek juga link deskripsi untuk traktir Kobe di situ. Semoga video ini menghibur waktu luang kalian ditemani oleh backsound jangkrik. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo.